Sobat investor semua, selamat datang kembali di channel Jason Armus. Di video kali ini, gue akan mencoba mereview investasi reksadana gue di obligasi atau di reksadana pendapatan tetap selama 3 minggu. Kira-kira bagaimana perjalanan gue selama 3 minggu ini? Mungkin kalian yang baru invest bisa belajar banyak juga di sini. Dan jangan lupa tonton sampai habis karena di bagian-bagian tengah ke akhir itu biasanya saya akan kasih info. Info itu penting untuk kita lebih dalam lagi mengetahui soal investasi reksadana di obligasi. Oke semuanya, tonton ya sampai habis. Ya, jadi gini loh, reksadana obligasi. Reksadana obligasi merupakan reksadana yang kebanyakan orang memilih ya, itu karena dianggap sebagai instrumen yang cukup stabil di saat kondisi-kondisi yang mungkin tidak menentu gitu ya. Nah, sebelum jauh ke sana, gue akan coba disclaimer dulu di sini. 1. Keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan pada nominal investasi kalian. Ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ya soal reksadana obligasi. Sebelum gue review ya bagaimana investasi gue selama 3 minggu ini. Nah, reksadana obligasi seperti yang gue bilang dipilih orang itu karena memang cukup stabil di saat kondisi-kondisi yang tidak menentu gitu. Tapi sebenarnya faktanya tidak seperti itu juga gitu loh. Bahwa kayak misalkan di pandemi itu dia terkena dampak yang cukup lumayan juga gitu ya faktanya. Dan cukup dalam sih gitu ya untuk reksadana obligasi sendiri. Jadi sebenarnya itu masih ada dampak, cuman tidak separah reksadana saham ya. Kalau kita membahas lebih dalam soal reksadana nih gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan saham ya jauh lah. Reksadana obligasi masih cenderung lebih stabil gitu ya. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke review dulu sebelum info yang bakal gue kasih tahu lebih dalam lagi. Jadi review gue gimana sih selama 3 minggu ini? Ternyata dari minggu pertama sampai minggu ketiga ada perkembangan juga karena dari segi return yang gue dapat sudah mulai meningkat itu sekitar 100-an ya. 100 perak sih sebenarnya ya karena nominal investasi yang gue masukkan itu masih kecil guys gitu. Nah, buat sobat investor yang nggak tahu alasan gue kenapa naruh nominal yang kecil untuk mulai invest, jadi gue akan sedikit kasih tahu aja. Tujuan gue itu supaya memotivasi sobat investor yang tidak memiliki uang besar bisa mulai untuk invest dulu gitu ya. Nah, dari nominal yang kecil ini ya, kamu bisa rutin dan kamu bisa menghasilkan yang besar di kedepan hari. Nah, pasti lantas di kalian yang masih pemula bakal bertanya nih, wah berarti kalau misalkan gini bakal harus investasi rutin dong. Kalau enggak nanti bermasalah nih. Apa boleh invest 1 kali aja? Pasti akan ada pertanyaan kayak gitu. Karena di kolom komen gue pernah ada pertanyaan kayak gitu. Jawabannya adalah boleh-boleh aja. Cuman kan kalau lu mau hasil yang lebih maksimal ya lu bisa rutin gitu. Nah di saat ada peningkatan seperti ini, yang gue lakukan adalah gue top up untuk di minggu ketiga ini gitu ya. Nah, gue top up sebesar 100.000, caranya gampang aja, gue tinggal klik top up aja, masukin nominal investasi yang gue ingin invest itu 100.000, terus habis itu gue bayar pakai GoPay, selesai gitu, mudah kan, simple banget gitu, seperti itu guys. Nah, itu dari segi review gue. Nah sekarang apa sih info yang ada yang ingin gue kasih tahu ke kalian? Infonya di sini untuk reksadana obligasi adalah reksadana yang memang tenggang waktunya ini 3-5 tahun secara idealnya. Oke. Kenapa secara idealnya? Karena kalau misalkan kamu invest di bawah dari 3 tahun, maka kamu akan lebih banyak melihat penurunan. Dan banyak pakar juga yang menganggap bahwa sekitar 3-5 tahun kamu bisa benar-benar melihat hasilnya tuh lebih signifikan ketimbang kamu invest 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Jadi
alangkah lebih baik seperti itu. Mengingat bahwa reksadana obligasi merupakan reksadana yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang. Jadi fluktuatifnya itu cukup besar. Nah, buat sobat investor yang pengen lihat ya seberapa fluktuatifnya, seberapa dalam turunnya dalam 1 tahun terakhir, kamu bisa cek tuh kalau di aplikasi Bibit itu ada yang namanya drawdown. Nah, drawdown itu untuk mengetahui oh dia minus berapa nih gitu. Minus berapa persen gitu, 5%, 7%. Nah, itu kalian bisa jadi ukuran tuh, oh berarti turunnya bisa segini loh gitu loh dalam 1 tahun terakhir. Walaupun itu tidak menjamin yang di kedepan hari bakal turunnya sebegitu juga gitu, bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih gede. Tapi itulah alasannya kenapa idealnya 3-5 tahun. Pertanyaannya, boleh nggak invest di bawah dari 3 tahun? Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi resiko itu kamu harus tanggung sendiri gitu. Tanggung dalam arti ya kalau misalkan investasi kita masih nominalnya masih minus, ya udah berarti kamu akan dapat minus. Tapi kalau saatnya plus ya udah nggak apa-apa juga gitu. Seperti itu sih. Jadi intinya investasi reksadana ini, investasi secara umum sih, mempelajari kita untuk lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita investasiin. Jadi reksadana itu bukan yang menjanjikan keuntungan pasti dan lain sebagainya, enggak guys gitu. Semua ada risikonya juga, semua bisa turun juga. Tapi bagaimana kita pintar-pintar saja untuk bisa memaksimalkan hasil kita gitu, seperti itu. Dan kalau gue pribadi menggunakan strategi investasi rutin sih. Ya, nanti di video selanjutnya gue bakal lebih dalam lagi ngebahas reksadana obligasi tentang mungkin dari segi top holdingsnya ya. Jadi buat sobat investor yang pengen tahu lebih lagi soal reksadana obligasi bisa ikutin terus tuh ya. Jadi ada playlist juga sekarang namanya investasi reksadana obligasi kalau nggak salah. Nah, nanti lo coba tonton aja dari minggu awal sampai yang terakhir gitu. Jadi di situ sobat investor juga belajar. Kalian invest, kalian juga belajar. Dengan kalian belajar, tentunya kalian akan mengerti apa yang kalian investin ini. Kalian akan lebih memahamin. Kalau lebih memahamin, oh berarti kalian udah ngerti. Oh kalau misalkan lagi turun begini, oh kalau misalkan naik seperti ini. Kayak gitu guys. Nah buat sobat investor semua yang merasa setelah ini kayaknya gue mau mulai invest aja nih di reksadana obligasi, ya di aplikasi Bibit, kamu bisa pakai kode referral saya juga. Nah, kode referral gue ini sebenarnya buat nambahin cashback reksadana kalian. Jadi kalian bakal dapat cashback reksadana. Gue bakal dapat iya, tapi kalian juga bakal dapat gitu. Jadi sama-sama dapat. Tapi balik lagi itu tidak harus guys. Kalau kamu mau dapat cashback reksadana silakan gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Kamu yang penting berhasil dalam investasi. Itu aja sih. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.